Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Misita Sani akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang gagasan Cobb, Lia, dan Zahroik serta aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Yang pertama kita masuk kepada gagasan Cobb. Menurut Cobb, bahwa belajar matematika merupakan proses di mana peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dalam kaitannya dengan belajar, Cobb beserta ahli psikologi yang lain menguraikan bahwa belajar dipandang sebagai proses aktif dan konstruktif di mana peserta didik mencoba untuk menyelesaikan masalah yang muncul, sebagaimana mereka berpartisipasi secara aktif dalam latihan matematika di kelas. Yang kedua, gagasan Polya. Polya menjelaskan bahwa bukan problem yang menjadi subjek, tapi metode dalam solusi lebih menjadi penekanan. Mereka bersama-sama menemui penerbit pada tahun 1923 dan karya mereka diterbitkan dalam 2 jilid. Beberapa tahapan untuk menyelesaikan problem yaitu: yang pertama, memahami problem; yang kedua, menyusun rencana; yang ketiga, melaksanakan rencana; yang keempat, menengok ke belakang. Selanjutnya, gagasan Zahroik. Zahroik adalah seorang ahli psikologi konstruktivisme yang berperan penting dalam perkembangan model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, terdapat 15 kata kunci pembelajaran kontekstual sebagai berikut: real world learning, mengutamakan pengalaman nyata; berpikir tingkat tinggi, berpusat pada peserta didik aktif, kritis, dan kreatif; pengetahuan bermakna dalam kehidupan, dekat dengan kehidupan nyata; perubahan perilaku, siswa praktik bukan menghafal; learning bukan teaching; pendidikan bukan pengajaran; membentukkan manusia, memecahkan masalah; peserta didik acting, pendidikan mengarahkan; hasil belajar diukur dengan berbagai cara, bukan hanya dengan tes. Selanjutnya, aplikasi teori Cobb, Polya, dan Zahroik. Pertama, penerapan teori Cobb. Menurut paham konstruktivisme, peranan pendidik bukan pemberi jawaban akhir atas pertanyaan-pertanyaan peserta didik, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, pendidik mendominasi pembelajaran dan pendidik senantiasa menjawab dengan segera tentang pertanyaan-pertanyaan peserta didik. Yang kedua, penerapan teori Polya. Sebuah contoh berikut di bawah ini. Seorang guru mengajukan masalah dengan meminta siswa untuk menjumlahkan 100 bilangan asli yang pertama. Jika siswa tersebut menjumlahkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100, maka akan menyita waktu yang cukup lama untuk menemukan jawabannya. Akan tetapi, dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah, maka waktu yang digunakan cukup cepat. Langkah-langkah pemecahan masalah yaitu: yang pertama, memahami masalah; yang kedua, menyelesaikan masalah; yang ketiga, memeriksa kembali. Selanjutnya, penerapan teori Zahroik. Menurut Zahroik, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pemerolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan dahulu, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan, yaitu dengan cara konsep sementara atau hipotesis, melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tanggapan validasi, dan atas dasar tanggapan itu, konsep tersebut direvisi dan dikembangkan. Selanjutnya, mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut dan melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.